Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak sangat berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada hari ini Bapak akan membawakan satu materi yang saya rasa materi ini populer di tengah-tengah masyarakat. Karena materi ini sedang melanda dunia saat ini, tak terkecuali negara kita Indonesia. Tetapi sebelum Bapak menguraikan materi secara lengkap, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak kancing. Kenapa tak kancing? Karena tanpa didasari oleh cinta, maka arus komunikasi antar manusia itu tidak akan bisa berjalan secara harmonis. Sebaiknya, bahkan semestinya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus dilandasi dengan cinta. Baik, Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sudirman SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, khusus di kelas 11 dan 12. Tempat tanggal lahir saya, kalian pasti tahu di mana itu Jeneponto. Betul, Jeneponto itu berbatasan dengan Takalar. Tapi saya tidak lahir di Jeneponto. Saya lahir di Bone. Tepatnya 5 April 46 tahun silam. Alamat saya di Parepare. Bapak tinggal di BTN Timur Rama, Blok A, nomor 9. Demikian penjelasan tentang biodata Bapak. Tentang uraian materi selengkapnya, silakan anak-anakku simak dengan baik video yang akan Bapak kirim selanjutnya. Kan di dalam video itu Bapak jelaskan secara luas tentang hal-hal penting yang terkait dengan materi yang akan Bapak bawakan pada kesempatan ini. Adapun materi yang akan Bapak bawakan hari ini adalah materi yang menggugah perasaan cinta kita. Apakah perasaan cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap sesama, bahkan lebih jauh dan lebih penting, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Materi yang Bapak bawakan hari ini adalah COVID-19 atau lebih umum dikenal di masyarakat virus corona. Virus ini sangat populer di tengah masyarakat kita karena akibat virus ini telah mengubah wajah dunia, tak terkecuali dunia pendidikan. Dulu sebelum adanya virus ini kita bisa belajar secara tatap muka, kita bisa bertemu, kita bisa bersenda gurau, tetapi karena adanya virus ini akhirnya segala aktivitas pembelajaran kita laksanakan secara daring, secara online, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk selanjutnya Bapak tegaskan kembali uraian materi secara lengkap tentang COVID-19. Silakan anak-anakku simak dengan baik di video materi selanjutnya yang Bapak kirim. Meskipun Bapak bahas secara umum tetapi tetap dalam kategori singkat karena kita dibatasi oleh durasi. Demikian kata pengantar dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di pembuka dan di materi nanti ada manfaatnya buat kalian. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini?
tentunya Bapak sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang kita lakukan sejak hari Senin sampai insya Allah hari Jumat nanti. Kegiatan MPLS ini sangat penting untuk kalian ikuti karena ini adalah wadah yang memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengenal sekolah kalian sebelum resmi menjadi siswa SMA Negeri 2 Parepare. Karena sangat ironi ya, ketika kalian resmi sebagai siswa SMA Negeri Parepare, SMA Negeri 2 Parepare maksudnya, sementara hal-hal yang penting atau informasi-informasi penting terkait dengan SMA Negeri 2 Parepare tidak kalian ketahui, apalagi di masa pembelajaran online seperti ini ya. Kemudian meskipun masa pengenalan lingkungan sekolah ini kita lakukan secara daring, Bapak sangat berharap kalian tetap bersemangat, tetap serius mengikuti rangkaian materi yang akan diberikan oleh pemateri-pemateri, karena kalian harus tahu bahwa belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Belajar itu tidak harus secara tatap muka, belajar itu tidak harus berada di ruang kelas. Ya. Baik, pada materi hari ini Bapak akan menguraikan materi yang terkait dengan virus corona atau lebih populer dikenal dengan istilah COVID-19. Materi ini sangat populer saat ini karena yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka dalam PBM adalah karena adanya pandemik COVID-19. Ya. Meskipun Bapak tahu bahwa informasi tentang COVID-19 atau virus corona ini di tengah-tengah masyarakat sudah sangat luas, sudah sangat banyak ya. Meskipun tanggapan dan pengetahuan masyarakat tentang hal ini sangat variatif ya, karena berbagai macam informasi disuguhkan oleh sumber-sumber yang ada, mulai dari media cetak, media elektronik sampai kepada media sosial, itu sangat gencar memberikan informasi tentang ini yang terkadang bisa membutakan mata kita untuk mengetahui mana yang fakta, mana yang hoax. Oleh karena itu, sebagai seorang terpelajar, kita semua harus pintar-pintar menyaring informasi agar tidak salah membuat kebijakan, tidak salah menentukan sikap terkait dengan virus yang membahayakan ini, ya, virus yang bisa mematikan ini ya. Baik, tentang materi ini ada beberapa hal yang Bapak ingin uraikan secara singkat. Mulai yang pertama tentang pengertian COVID-19 atau virus corona. Kemudian yang kedua, awal mula ditemukannya virus ini atau kasus dari virus corona ini. Kemudian yang ketiga, cara penularan virus ini. Kemudian keempat, gejala-gejala yang muncul atau ciri-ciri atau tanda-tanda yang muncul ketika seseorang terinfeksi virus ini. Kemudian kelima, cara pengobatan. Dan yang terakhir, cara pencegahan agar kita semua terhindar dari virus corona ini. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama tentang pengertian. Secara umum dan singkat saja bahwa virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, bahkan juga bisa menyerang sistem pernapasan hewan. Ya. Virus ini bisa menimbulkan infeksi pada sistem pernapasan manusia, mulai dari infeksi ringan sampai dengan infeksi berat, bahkan bisa menyebabkan infeksi berat pada paru-paru hingga menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal batas usia. Virus ini bisa menyerang bayi, virus ini bisa menyerang anak-anak, remaja, orang tua, lansia, bahkan sampai kepada ibu-ibu hamil dan ibu yang menyusui. Ya.
Kemudian awal mula virus ini sebenarnya ya dari penyebarannya dari hewan kepada manusia, tetapi dalam perkembangannya virus ini bisa menyebar, bisa menular dari manusia ke manusia. Itulah yang menyebabkan virus ini cepat sekali berkembang di dunia. Ya. Yang kedua yang Bapak ingin jelaskan adalah awal mula ditemukannya atau munculnya kasus virus corona ini. Ya. Jadi virus corona atau kasus pertama penyakit ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada penghujung bulan Desember tahun 2019 silam. Ya. Jadi pada saat itu ditemukan kasus yang diidentifikasi bahwa itu penyebarannya dari hewan kepada manusia. Ya. Tetapi dengan cepatnya penyebaran virus ini, hanya beberapa saat, hanya beberapa bulan, hanya beberapa minggu, ya, kasus ini sudah menyebar ke berbagai macam negara, termasuk negara kita, Indonesia. Khusus negara kita, kasus pertama ditemukan pada awal bulan Maret 2020. Pada saat itu satu keluarga, ibu dan anaknya, dinyatakan terinfeksi virus corona ini setelah melakukan kontak dengan salah satu penduduk ya dari negara Jepang yang terinfeksi juga virus corona ini. Ya. Hanya beberapa minggu setelah kasus pertama ditemukan di Indonesia, ternyata perkembangannya sudah luar biasa pesatnya. Ya, sehingga berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Ya, mulai dengan kegiatan pembatasan sosial berskala besar, ya. Bahkan sampai saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan khusus di Jawa dan Bali, PKM darurat. Ya, karena begitu luar biasanya perkembangan dan penyebaran virus yang mematikan ini. Itulah awal mula munculnya kasus virus corona ini di dunia dan di negara kita di Indonesia. Materi ketiga atau poin ketiga yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan materi ini adalah cara penularan virus corona ini atau COVID-19 ini. Ya, ada 3 cara yang biasa atau menjadi mata rantai penyaluran virus corona ini. Yang pertama, ketika tidak sengaja menghirup percikan ludah atau biasa dikenal istilah droplet atau droplet dari yang keluar dari penderita ketika penderita COVID-19 sedang batuk atau bersin. Ya. Jadi percikan ludah tidak sengaja kita hirup pada saat kita berkomunikasi dengan orang yang menderita COVID-19 ini. Ya, cara penyebaran yang kedua, ketika kita tidak sengaja memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun setelah kita menyentuh atau setelah manusia menyentuh benda yang terkena droplet ya, atau percikan lidah dari penderita COVID-19 ya. Jadi ketika ada benda yang sudah pernah terkena percikan ludah dari orang yang terjangkit COVID itu, kemudian kita pegang dan pada saat itu kita tidak sempat mencuci tangan dengan menggunakan sabu atau hand sanitizer, kemudian memegang hidung, mulut atau mata kita, ini merupakan cara kedua yang bisa membuat kita terjangkit virus corona ini. Kemudian cara yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Makanya dianjurkan kepada kita semua agar menjaga jarak minimal 2 meter dari penderita COVID-19 ini ketika kita sedang melakukan komunikasi. Karena
percikan ludah atau dropletnya itu bisa menyebabkan tertularnya penyakit itu ke manusia lain. Inilah 3 cara yang umum ya menyebabkan penularan COVID-19 itu. Ya. Kemudian yang keempat yang Bapak ingin jelaskan adalah gejala-gejala atau tanda-tanda atau ciri-ciri ketika seseorang teridentifikasi terjangkit COVID-19 ini. Ada 3 ciri umum atau gejala umum yang sering ditemukan ketika seseorang terjangkit virus ini. Yang pertama, demam tinggi. Demam tinggi ini biasanya suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Ya. Nah, ini gejala pertama. Kemudian gejala kedua, batuk kering. Ya, jadi sering batuk kering. Bahkan kalau sampai sudah parah, biasanya batuknya sudah berdahak dan biasanya mengeluarkan darah. Ya, gejala yang ketiga, sesak napas. Ya, sesak napas. Bahkan kalau sudah parah, sesak napas ini sudah menyebabkan terasa nyeri di dada. Ya. Ya, jadi ketiga gejala ini yang mengindikasikan bahwa seseorang sudah mulai terinfeksi COVID-19. Ya. Jadi demam itu adalah tanda bahwa suhu tubuh kita sudah atau zat antibodi kita sedang berjuang melawan virus yang menyerang tubuh kita. Ya, jadi demam itu sebenarnya bukan penyakit tetapi tanda bahwa antibodi tubuh kita sedang berjuang, sedang melawan virus yang menyerang tubuh kita. Di samping ketiga tanda atau gejala umum ini ada lagi tanda-tanda yang lain kita terjangkit atau seseorang terjangkit virus COVID-19. Yang pertama, mudah lelah, ya, nyeri otot, kemudian nyeri dada, sakit pada tenggorokan, sakit kepala, kemudian mual, muntah, diare, kemudian hidung tersumbat atau pilek, terkadang bersin-bersin, menggigil, kemudian biasanya juga hilangnya kemampuan untuk mengecap rasa, apakah itu rasa manis, pahit, pokoknya ketika makan sesuatu tidak ada rasanya. Ya. Dan yang terakhir biasanya hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Ya, jadi penciuman kita juga terganggu, tidak mampu mengidentifikasi lagi mana bau harum, mana bau ini dan seterusnya. Jadi kemampuan untuk mengecap rasa ketika makan makanan apa saja itu tidak ada rasanya, itu juga menjadi gejala-gejala lain. Ya. Biasanya gejala-gejala seperti ini, khususnya gejala umum itu muncul pada saat 2 hari sampai 2 minggu ketika seseorang mulai terjangkit atau terinfeksi virus corona ini atau COVID-19 ini. Ya. Tetapi di sisi lain terkadang juga ada seseorang yang mungkin daya tahan tubuhnya kuat sehingga meskipun dia terinfeksi tetapi gejala-gejala itu tidak muncul. Ya, tidak muncul karena zat antibodi yang ada dalam tubuhnya itu sangat kuat sehingga tidak menimbulkan gejala. Itulah yang biasa disebut dengan OTG, ya, orang tanpa gejala atau pasien tanpa gejala. Ya, itu tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengindikasikan seseorang terinfeksi dengan virus corona. Kemudian yang kelima yang ingin Bapak jelaskan adalah cara pengobatan dari virus corona ini. Yang perlu kalian semua pahami bahwa sampai saat ini obat untuk mengatasi penyakit COVID-19 ini belum ditemukan. Ya. Tetapi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu atau mengatasi atau mengobati pasien-pasien yang terinfeksi penyakit ini, ya, atau mencegah ya, terjadinya penularan COVID-19 yang lebih parah lagi,
pemerintah sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi, ya, mulai dari vaksinasi pertama, vaksinasi gelombang kedua, bahkan sampai saat ini sudah ada lagi rencana vaksinasi tahap ketiga untuk nakes atau tenaga kesehatan, dokter dan perawat dan seterusnya. Ya. Tetapi meskipun obatnya belum ditemukan, maka pengobatan atau cara-cara lain yang biasa dilakukan, ya, khususnya pasien yang mengalami gejala ringan, ya, dari tanda COVID-19 ini, bisa melakukan berbagai macam pengobatan mandiri di rumah, ya, atau perawatan mandiri atau isolasi mandiri yang biasa kita kenal secara umum. Ya. Isolasi mandiri ini atau perawatan mandiri di rumah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, misalnya lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dan tidak keluar rumah dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ya, biasanya diberikan waktu 2 minggu. Kemudian ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari, untuk mengetahui perkembangan kondisi tubuh. Kemudian tetap selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang kadar alkoholnya minimal sekitar 60%. Ya. Kemudian dianjurkan juga banyak minum air putih, ya, untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kemudian dianjurkan untuk istirahat yang cukup agar mempercepat proses penyembuhan. Kemudian konsumsi obat-obat pereda batuk, karena di masyarakat kita sudah banyak obat batuk yang sudah mendapat resep dokter. Kemudian obat demam, nyeri dan seterusnya yang mendapat resep dari dokter, artinya setelah konsultasi dengan dokter kemudian diberikan resep. Kemudian ketika kalian melakukan isolasi mandiri di rumah, mandiri di rumah, kemudian tidak ada perubahan, ya, yang Anda alami, ya, segera hubungi dokter untuk mencegah gejala lebih memburuk atau mengantisipasi resiko yang lebih berat berikutnya. Ya. Itu pengobatan. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa sampai saat ini belum ditemukan obatnya, tetapi berbagai macam cara bisa dilakukan untuk menurunkan resiko dari penyakit virus corona ini atau COVID-19 ini, mulai dari ikut program vaksinasi, kemudian isolasi mandiri, sampai kepada menghubungi dokter atau pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang jauh lebih lanjut untuk mencegah resiko yang lebih berat. Ya. Kemudian berikutnya, yang terakhir, materi yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan terkait materi COVID-19 ini adalah cara pencegahan. Ini yang perlu kita semua pahami, supaya insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan menghindarkan kita semua dari penyakit ini. Ya. Untuk mencegah virus corona, pemerintah sudah memprogramkan, khususnya di dalam hal ini terkait dengan Menteri Kesehatan, ya, sudah memprogramkan protokol kesehatan dengan program 5M-nya, ya. 5M. M yang pertama, memakai masker. Jadi jangan pernah kalian melakukan aktivitas khususnya di luar rumah, di tempat yang ramai, tidak menggunakan masker. Jadi tetap harus menggunakan masker. Itu yang M pertama. M yang kedua, menjaga jarak, ya. Jadi tetap menjaga jarak dengan siapa saja yang kita temani bicara, minimal 2 meter, supaya virus-virus yang kita antisipasi penyebarannya lewat droplet itu atau air ludah itu bisa kita hindari. Kemudian M yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun
ataukah dengan hand sanitizer. Ya, itu M yang ketiga. Kemudian M yang keempat, menjauhi keramaian atau kerumunan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin jangan berkumpul. Jauhi kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, karena kita tidak tahu di antara sekian banyak orang itu mana yang terjangkit virus COVID-19, mana yang tidak. Jadi usahakan hindari kerumunan. Kemudian M yang kelima, mengurangi mobilitas, ya, atau mengurangi bepergian ke suatu tempat, keluar kota atau ke kota lain, atau berpindah tempat ke tempat lain, karena ini sangat rentang berisiko untuk terjangkit virus, karena kita tidak tahu kondisi di daerah yang kita datangi, kita tidak tahu kondisi kota yang kita datangi, kita tidak tahu kondisi orang di tempat yang kita datangi. Jadi hindari mobilitas. Bahkan sekarang ini cara pencegahan penularan COVID-19 ini sudah menggunakan 6M, bukan lagi 5M, sudah ditambah menjadi 6M. M yang keenam adalah menghindari makan bersama, karena dikhawatirkan kegiatan makan bersama ini juga bisa menjadi sarana untuk penyebaran virus corona. Apalagi ketika makan bersama itu tidak memperhatikan MM yang lain. Ya, misalnya kalau kita makan bersama, pastilah masker dilepas, karena tidak mungkin kalau kita makan masker kita gunakan. Ya, ini berisiko berat. Apalagi kalau kita makan bersama, biasanya antara kursi dengan kursi yang satu itu sangat berdekatan posisinya. Ya, mudah-mudahan 5M sebagai protokol kesehatan yang sangat dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, betul-betul bisa kita terapkan supaya kita semua bisa terhindar dari virus corona ini, dan semoga negara kita, kota kita terlepas dari virus corona ini, sehingga segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jalankan sekarang secara normal kembali. Kegiatan pembelajaran kita bisa kita laksanakan kembali di sekolah, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersenda gurau kembali dengan teman-teman kita, ya, aktivitas bisa berjalan normal, ya. Pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari diri kita. Marilah kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan, ya, menerapkan 5M bahkan sampai 6M ini, supaya kita semua betul-betul bisa bebas dari virus COVID-19 ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya kepada Bapak pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, meridhoi segala aktivitas kita hari ini, sehingga di samping memberikan manfaat untuk kehidupan kita semua, tetapi di sisi lain bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum Bapak tutup, Bapak menitipkan beberapa nomor soal tugas sebagai tanda bahwa materi yang Bapak berikan ini Bapak yakini kalian sudah pahami, atau ada sesuatu yang kalian tangkap dari materi ini sebagai intisarinya, maka Bapak menugaskan kalian untuk mengerjakan beberapa soal berikut yang insya Allah jawabannya ada pada uraian materi yang sudah Bapak saya sampaikan sebelumnya. Soal yang pertama, tuliskan pengertian virus corona. Kemudian yang kedua, tuliskan cara penularan COVID-19 ini. Kemudian ketiga,
tuliskan gejala-gejala atau tanda-tanda yang ada ketika seseorang teridentifikasi terjangkit virus corona. Kemudian yang keempat, tuliskan cara pencegahan COVID-19 atau tuliskan isi dari 5M yang sudah Bapak jelaskan di akhir penjelasan materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tugasnya sudah selesai, silakan kirim di pendamping gugus masing-masing. Ya, nanti Bapak cek di situ, nanti Bapak ambil dari pendamping gugusnya masing-masing. Ya, demikian. Ya, Bapak mohon maaf kalau penjelasan Bapak tidak memuaskan kalian semua. Dan materi ini memang bukan diberikan untuk kalian bisa mendapat pemahaman yang menyeluruh tentang COVID-19, tetapi Bapak sangat berharap kalian juga mencari sumber-sumber lain, referensi-referensi lain dari berbagai macam sumber tentang materi ini untuk memperkaya, memperluas pemahaman kalian yang intinya sehingga kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu itu agar tercegah, terhindar dari penularan COVID-19. Demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.